warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Kusmira dari kelas 12.1. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi tentang anabolisme. Jadi, anabolisme adalah proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Proses ini membutuhkan energi. Anabolisme dibagi menjadi dua. Pertama, menggunakan energi cahaya matahari sebagai sumber energi, yang biasanya disebut dengan fotosintesis. Kedua, menggunakan cahaya kimia sebagai sumber energinya, yang biasanya disebut dengan kemosintesis. Di sini saya akan menjelaskan fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan yang terjadi pada tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari dan enzim-enzim. Fotosintesis dilakukan oleh tumbuhan, baik di laut maupun tumbuhan yang ada di darat. Untuk berfotosintesis, tumbuhan membutuhkan matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Sedangkan hasil dari fotosintesis adalah karbohidrat dan oksigen. Sumber makanan di bumi dan udara untuk bernapas dihasilkan dari proses fotosintesis. Organel yang berperan dalam fotosintesis adalah kloroplas. Kloroplas adalah organel tempat fotosintesis berlangsung, di mana reaksi terang dan reaksi gelap saling berhubungan. Reaksi terang terjadi di membran tilakoid, menggunakan cahaya untuk memecahkan air menjadi oksigen, ATP, dan NADPH. Selanjutnya, produk ATP dan NADPH dari reaksi terang digunakan pada reaksi gelap, yang terjadi di stroma untuk mengubah karbon dioksida menjadi gula. Yang pertama, saya akan menjelaskan reaksi terang. Reaksi terang adalah tahap pertama fotosintesis berlangsung di membran tilakoid kloroplas dan membutuhkan cahaya matahari untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Dalam reaksi terang ada 3 tahap. Yang pertama adalah fotolisis. Fotolisis adalah pemecahan molekul air oleh cahaya menghasilkan elektron, proton, dan oksigen. Tahapan yang kedua adalah fotosintesis. Energi cahaya ditangkap oleh pigmen dalam fotosistem 1 dan fotosistem 2, memicu aliran elektron melalui rantai transfer elektron. Tahapan yang ketiga adalah pembentukan NADPH dan ATP. Aliran elektron menghasilkan energi yang digunakan untuk membentuk NADPH dan ATP. Ada 2 jenis aliran elektron. Yang pertama, aliran elektron siklik. Elektron dari fotosistem 1 tidak langsung digunakan untuk membuat NADPH. Sebaliknya, elektron tersebut didaur ulang kembali ke rantai transfer elektron, misalnya ke kompleks sitokrom, dan kembali ke fotosistem 1, menghasilkan ATP melalui gradien proton. Produk yang dihasilkan hanya ATP saja. Yang kedua adalah aliran elektron non-siklik. Elektron dari air direksitasi oleh cahaya di fotosistem 2. Kemudian melewati rangkai transfer elektron dan mengalami eksitasi kembali di fotosistem 1, sebelum akhirnya digunakan untuk mereduksi NADP plus menjadi NADPH. Produk yang dihasilkan adalah ATP, NADPH, dan oksigen. Yang kedua adalah reaksi gelap. Reaksi gelap adalah tahap kedua dalam fotosintesis yang tidak memerlukan cahaya matahari langsung untuk menghasilkan glukosa dari karbon dioksida. Reaksi ini juga dikenal sebagai siklus Kelvin yang terjadi di stroma kloroplas dengan memanfaatkan ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang. Di reaksi gelap juga ada 3 tahap. Yang pertama adalah fiksasi karbon. CO2 dari udara difiksasi oleh RUBP dengan bantuan enzim menghasilkan senyawa berkarbon 3 yaitu PGA. Tahapan yang kedua adalah reduksi. PGA direduksi menggunakan ATP dan NADPH dari reaksi terang menjadi PGAL. Tahapan yang ketiga adalah regenerasi. Sebagian besar PGAL digunakan untuk meregenerasi RUBP, sementara sebagian kecil PGAL keluar dari siklus untuk membentuk glukosa dan senyawa organik lainnya. Perbedaan fotosintesis tumbuhan C3, C4, dan CAM.
Pertama, fotosintesis C3. Proses fiksasi CO2 terjadi secara langsung di sel mesofil. CO2 berikatan dengan RUBP oleh enzim Rubisco, menghasilkan senyawa pertama berkarbon 3. Tumbuhan C3 lebih efisien pada lingkungan dengan kadar CO2 atmosfer yang tinggi. Contoh tumbuhannya adalah gandum, mangga, durian, dan sebagian besar tumbuhan lainnya. Fotosintesis C4. Proses fiksasi CO2 dilakukan dalam dua tahap. Pertama, di sel mesofil menjadi senyawa berkarbon 4. Kemudian CO2 dilepas di seludang pembuluh dan masuk ke siklus Kelvin. Tumbuhan C4 lebih adaptif di daerah panas, kering karena lebih efisien dalam penggunaan air. Contoh tumbuhan C4 adalah jagung, tebu, dan sorghum. Yang ketiga, fotosintesis CAM. Proses menarik CO2 pada malam hari saat stomata terbuka. Ketika suhu dingin lebih transpirasi rendah. Menyimpannya sebagai malat lalu memprosesnya untuk siklus Kelvin pada siang hari saat stomata terbuka. Tumbuhan CAM lebih efisien dalam menggunakan air dan tumbuhan di lingkungan ekstrim kering. Contoh tumbuhannya adalah kaktus, lidah buaya, dan nanas. Yang kedua adalah kemosintesis. Kemosintesis adalah proses biologi di mana organisme seperti bakteri dan archaea menghasilkan makanan atau senyawa organik dengan menggunakan energi dari reaksi kimia senyawa anorganik, bukan energi cahaya matahari, seperti pada fotosintesis. Proses ini terjadi di lingkungan yang minim atau tanpa cahaya, seperti di dalam laut, dengan menggunakan cahaya seperti hidrosulfida, H2S, atau amonia sebagai sumber energi untuk membuat karbohidrat. Selanjutnya adalah proses kemosintesis. Diawali oksidasi senyawa anorganik. Hasil samping anorganik adalah energi. Hasil samping tersebut akan dibuang atau digunakan kembali. Sedangkan energi akan dipindahkan sebagai energi dalam senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Sekian, itulah materi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.